Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan aku senang kemarin banyak banget komentar-komentar positif yang aku love, yang aku like ya ketika ngomongin soal War X, Lemon, dan Iritel. Tapi masih banyak komen-komen yang menurut aku nggak masuk akal. Kayak dalam artian, Bang ini kan MSC-nya masih berjalan dan kenapa lu bocorin strategi RRQ bla bla bla, kenapa lu bocorin rahasia ini bla bla bla. Menurut gua yang gua jelaskan pun itu ada di dalam game, kalian bisa baca di sana. Dan menurut gue itu bukan rahasia. Jadi kayak ya itu udah ada di in gamenya. Apa rahasianya gitu loh. Kalau mau ngebocorin rahasia mah gue tinggal bilang gini, hey teman-teman, jangan lupa saksikan di semua sosial media tanggal 4 Juli nanti bakalan ada. Oke Budum, untuk video kali ini mungkin aku akan motong sedikit soal yang pernah aku bahas di prediksi aku pas sama Kolius. Yang aku bilang kalau seandainya RSGPH sama RRQ Hoshi, gue pengen banget nonton mereka dan gue berharap mereka ketemu di final. In a way, mereka bakal ketemu di final upper bracket jam 10 hari Sabtu pada tanggal 18 Juni 2022. Tapi video ini gue bikin sebelum pertandingan dari RRQ Hoshi melawan RSGPH. Kenapa gue bikin video ini duluan? Padahal gue bisa bikin video yang dalam tanda kutip rangkuman apa sih yang terjadi pada game tersebut. Tapi gue kayak mau ngasih gambaran kira-kira akan seperti apa nantinya pertandingan RSGPH melawan RRQ Hoshi kalau ngomongin soal final upper bracket dan itu best of 5 series. Anyway, di sini gak bakal ada data yang mungkin dibocorkan karena jujur gue bakal ngambil data yang sebenarnya bisa kalian tonton sendiri juga. Dan ya kalian bisa cari ini sendiri. Dan bahkan kayaknya ini gampang banget buat dicari lebih tepatnya, karena inilah dia data yang sudah gue collect dari kedua belah tim di babak grand final. Kalian bisa lihat banyak banget data yang gua punya di sini walaupun dalam bentuk screenshotan, dan itu hanya dalam bentuk draft pick. Ingat ya, draft pick. Dan kita nggak bakal bahas terlalu dalam karena balik lagi di sini gua bakal bahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti di game, dan itu yang mungkin akan kita tunggu. Apalagi ini H-1, nggak nyampe H-1 mah kan, ini nggak nyampe 24 jam sebelum kita bertanding Indonesia lawan Filipina gitu loh. Ya sebenarnya gua ngambil data juga emang ya sesuai sama apa yang udah terjadi di MPL playoff-nya masing-masing. Kayak misalkan gua ambil contoh RSGPH dan RRQ Hoshi itu sama-sama tim yang menang ketika game pertama, game ketiga, 4, dan 5. Jadi mereka sama-sama kalah di game yang kedua. Dan bahkan ada banyak kemiripan dari masing-masing pemainnya. Kayak kita ambil contoh, Light sama Finn itu suka banget main Franco. Kedua-duanya suka banget untuk mainin pick off. Bahkan nggak sekali dua kali doang kita ngelihat play yang dibuat sama Finn dan juga sama Light. Bedanya ada jelas. Finn itu hooknya lebih on point. Kalau misalkan Franco dari Light itu mainin momentumnya. Dia yang bener-bener kadang nggak kurang, nggak lebih juga, nggak telat tapi nggak kecepatan juga. Dan itu yang mungkin akan membedakan. Kayak misalkan gue ambil contoh Finn dengan RRQ Hoshi, mereka tuh biasanya mainin pick off di sebuah team fight. Jadi kalau misalkan lagi war yang tadinya 5 lawan 5 saling baku hantam, gara-gara Finn tarik satu bakal keculik. Light itu tuh biasanya ngadang di area jungle. Jadi siapapun yang lewat jungle dengan asal-asalan tanpa ada informasi pasti bakal langsung dimakan. Dan biasanya Light itu nggak sayang banget sama yang namanya flicker. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh ada orang lewat di area jungle dan dia nggak dapetin informasi apa-apa, tapi ternyata Lightnya udah set up sama Aqua, biasanya bisa langsung di pick off jadi 2 lawan 1. Ya itu kelebihan dari Light. Ya itu mah bisa kalian tonton dan kalian simpulkan juga, itu bukan rahasia sih. Ya bisa ditonton di YouTube, apanya yang rahasia gitu. Atau kita ambil contoh yang kedua, yaitu adalah Eman dan juga Skylar yang merupakan pemain Beatrix. Dan bahkan kalau kita ngomongin soal Brody-nya, dua-duanya juga punya playstyle Brody yang unik. Yang pertama kalau misalkan kita ngomongin Eman, dia suka banget untuk bawa Winter Truncheon sebagai item pilihan keduanya ketika dia sudah mengamankan item pertama yang biasanya diamankan ke Blade of Despair. Beda sama Skylar, Skylar itu lebih optimalin untuk damage deal-nya terlebih dahulu, baru nanti dia ke tengah-tengahnya bikin ke arah Immortal atau bahkan Athena Shield yang bakal nge-respect dari lawan-lawannya, tergantung sama apa magical atau physical damage dealer yang lebih bisa ngebunuh dari sosok Skylar-nya. Atau mau kita ambil contoh dari sosok junglernya, kayak misalkan Demon Kite yang mantan assassin dan Albert yang sampai sekarang asasinya bener-bener masih tajam, walaupun emang sekarang itu lagi meta tank jungler. Perbedaan yang signifikan mungkin akan terlihat sedikit lebih jelas ke arah Demon Kite kalau seandainya dia mainin ke arah tank jungler. Karena ya kalau ngomongin soal adaptasi, dia udah beradaptasi dengan meta yang sekarang. Albert kalau ngomongin soal tank jungler, aku lebih suka kalau seandainya dia itu mainin ke arah hero-hero eksekutor daripada hero yang bener-bener jadi tank jungler kayak Baxia atau Akai. Coba deh kalian lihat pas MPL playoff itu pas Albert pakai tank jungler udah beda banget sama pas dia pakai DC Games. In a way, DC Games tuh dia udah menunjukkan bahwa dia juga mengubah
mindsetnya dan mengubah prioritinya dia sebagai sosok tank jungler yang benar-benar sesuai dengan job desk-nya yang sekarang. Makanya ketika dia menggunakan assassin lagi, nggak tahu kenapa dia lebih bersinar aja, karena mungkin dia emang jiwanya jiwa eksekutor gitu loh. Dan yang unik adalah faktanya Demon Knight ini di MPL Filipina emang 80% ngamanin objektif. Bang, 20%-nya kemana? 20%-nya itu diamanin sama SDZYZ yang kebetulan pada saat itu juga dia merupakan sosok jungler dari tim TNC, dan itu adalah jungler yang paling sering kontes untuk Lord dan Turtle sama Demon Knight. Jadi kalau ngomongin soal adu kontes retribution, aku bisa yakinkan kalau sebenarnya Albert itu lebih ahead, karena sebenarnya Demon Knight itu lebih ke setup sama teman-temannya, dan dia itu ya balik lagi ngomongin soal team play. Ya emang agak sedikit bingungin sih, kayak misalkan Demon Knight pakai Akai, ya dia tetap unggul karena balik lagi Akai sekarang lagi powerful banget. Tapi kalau misalkan Akainya dibuang nanti atau Akainya diamankan sama R7, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Apalagi kita tahu Albert retributionnya itu lebih on point dengan feeling yang dia punya lebih tepatnya. Apalagi dengan tutorialnya Albert kan kayak kalau misalkan lu pengen jago retri tinggal pencet aja. Ya makasih lo Bert, infonya itu sangat membantu sekali emang. Atau jangan-jangan persamaan kayak Aqua sama Clay yang emang sama-sama suka banget bawa Yves ketimbang Savior. Walaupun kita tahu misalkan Clay dilepas Saviornya, dia bakal bawa Saviornya karena lebih dominan untuk big fight dan late game. Tapi entah kenapa melihat sosok Yves ini identik banget sama Aqua dan Clay kalau misalkan ngelihat dari masing-masing MPL regionnya, baik dari MPL Filipina atau MPL di Indonesia. Bahkan kalau kalian masih ingat, itu Yves-nya dari Clay sering banget di-ban di MPL Indonesia. Itu membuktikan bahwa kapabilitas dari Clay dengan positioning dia dan juga impact mid lanernya dia sebagai sosok yang nanti akan menompang damage dan memberikan magical damage kepada musuh-musuhnya juga cukup menakutkan. Jangan lupakan juga bahwa Aqua di sini punya hal yang serupa, tapi mungkin berbeda. Karena kalau ngomongin soal fight, kadang Aqua ini berada dalam posisi yang lumayan terbuka, berbeda sama Clay yang selalu memaksimalkan teritorial yang dia punya. Tapi balik lagi, setiap mid laner punya dapurnya sendiri, punya ciri khasnya sendiri. Ya kalau misalkan gue bisa beropini kayak gini, ya karena gue nonton mereka, karena gue udah pernah nonton mereka. Ya gue belum tentu tahu apa yang dipikirin sama Clay, gue belum tentu tahu apa yang dipikirin sama Aqua, atau bahkan keseluruhan yang menjadi plan mereka atau rencana mereka dalam sebuah tim. Ya gue nggak tahu strateginya RRQ Hoshi apaan, gue nggak tahu strateginya RSCPH apaan. Dan yang paling mencolok inilah dia para EXP laner yang luar biasa. Tentunya ada R7 sama Nuts. Kalau misalkan ngelihat dua EXP laner ini, bisa aku pastikan ini adalah gengsi EXP laner dan perang rotasi dari kedua pemain ini. Tapi aku juga bertanya-tanya kayak, Nuts apakah akan diberikan Esmeraldanya? Karena dia power juga dengan menggunakan Esmeralda. R7 kira-kira bakal dikasih juga nggak untuk Esmeraldanya? Karena ya by data Esmeraldanya R7 jarang mati. Nuts di MPL PH itu ngegendong banget tapi pakai Esmeraldanya. Dan ya bisa jadi fight Esmeralda kayak yang gue bilang tadi kan, Finn Light dengan Franco, Albert Demon Knight, mungkin Karina Lancelot. Lalu kalau misalkan kita ngelihat dari gold lanernya ada Beatrix yang mungkin akan diperebutkan sama Eman dan juga Skylar. Kalau kita ngomongin soal mid lane, otomatis fokusnya bakal ke Yves, Aqua sama Clay. Kalau misalkan ngomongin EXP laner, fokusnya ya udah pasti bakal rebutan Esmeralda. Tapi bukan itu doang masalah utamanya, tapi masalah gameplay mereka yang tentunya berbeda loh teman-teman. Gini. Kalau kita ngomongin soal tim Indonesia, ini gue ngomongin secara keseluruhan ya. Tim Indonesia itu kuat banget kalau ngomongin early game dan main agresif. Dan itu emang senjata banget buat region Indonesia. Jujur, ya mungkin kalau misalkan yang temponya pelan tuh Bigetron biasanya. Bigetron Alpha, kalau misalkan ngelihat yang tempo-tempo pelan itu biasanya Alter Ego, itu juga masih bisa mainin tempo pelan. Tapi untuk beberapa tim itu biasanya temponya dia tuh step ahead kalau misalkan untuk ngomongin early game. Tapi di satu sisi RSGPH itu tim yang paling pinter buat mengulur waktu sampai dengan prime time mereka untuk melakukan team fight. Jadi gambaran untuk ini gambaran awamnya ya, kalau misalkan kalian ingin menyaksikan atau berekspektasikan bahwa gamenya bakal kayak gimana sih RSGPH sama RRQ Hoshi itu bakal kayak gimana sih, RSGPH ini mainnya kayak gimana sih, ya kemungkinan besarnya Indonesia bakal main lebih agresif di awal game, mencoba untuk mengamankan objektif sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalkan untuk Philippines, apalagi RSCPH, mereka kemungkinan besar akan bermain lebih safe, lebih pasif, dan lebih slow down temponya. Mengingat kalau misalkan dari teman-teman RSCPH itu nggak bakal mau ngelakuin serangan agresif kecuali mereka mendapatkan keuntungan. Sampai sini kalian paham nggak maksud gua? Kalau misalkan kalian belum paham, kita ambil contoh kayak gini. Dalam 4 menit awal, seandainya setup dari RRQ Hoshi dan juga RSCPH itu ternyata lebih rapi untuk RSCPH dapetin 2 turtle, otomatis di menit yang ke-6 atau yang ke-7, itu berarti turtle yang ketiga, mereka bakal lebih ready dan bakal lebih galak untuk ngelakuin setup di area perang turtle-nya, bahkan sebelum dapetin Lord yang pertama mungkin. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan tim Indonesia dan tim Filipina, itu terkadang kalau bedain late game-nya itu yang paling jelas banget. Walaupun kita tahu tim Indonesia itu kuat banget dalam segi team fight-nya, mekanik gua nggak perlu raguin lagi, tim Indonesia itu powerful banget. Apalagi kalau ngototan soal team fight.
itu mereka kuat banget. Masalahnya satu, tim Filipina itu disiplin banget untuk gameplay yang mereka punya dengan draft yang mereka bawakan. Kalau misalkan mereka bawain untuk team fight besar, mereka bakal ngotot balik untuk team fight. Kalau misalkan mereka bakal main yang namanya tarik ulur atau kiting power, itu baru tuh lumayan ngeri menurut gua. Jadi hero-hero kayak Angela, hero-hero kayak Franco mungkin bakal bisa jadi game changer buat RSG Filipina. Tapi untuk beberapa kali kita ngelihat tim Indonesia juga, kalau misalkan mau counter setup, mereka tuh lebih bisa gitu loh. Kayak gua ambil contoh gini, Light itu kalau di MPL Filipina itu bahkan sering banget Atlasnya di ban. Nggak cuma di ban sih, diambil sama musuhnya lebih tepatnya. Dan itu nggak menutup kemungkinan untuk Finn, yang ya kita tahu Finn sering bawa Digi juga, dan itu adalah merupakan hero yang lumayan nge-counter untuk sosok Atlas, yang menurut gua tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman Indonesia bisa bermain team fight, counter setup, dan bahkan war 5 lawan 5 gitu loh. Karena mereka bakal lebih unggul. Anggaplah Atlasnya udah nggak punya ultimate gitu loh. Anggap aja lu bakal perang tanpa kena efek stun, ya itu udah keuntungan dari Digi gitu loh. Atau misalkan kita ambil contoh, ternyata bukan Skylar yang main, Lemon yang main, otomatis gameplay yang akan dimainkan akan lebih rapih untuk ngomongin soal setup. Nah, ini bakal beda lagi tuh, karena dengan dua orang yang berbeda, Skylar dan Lemon, otomatis mereka akan membawakan team play yang berbeda. Ya sama halnya kayak misalkan RSG Filipina, kalau misalkan bawa Franco dan Atlas, itu udah dua perbedaan yang signifikan. Atau kita ambil contoh kayak gini, pas mereka sama-sama kalah, itu mereka nggak ngebawain team play atau template play yang mereka sering bawakan. Kayak misalkan pas game yang kedua, RSG PH itu bawa Angela, tapi kalau misalkan ngeliat dari RRQ Hoshi, mereka bawa Natalia gitu loh. Game yang kedua RRQ Hoshi ini tuh revert untuk beberapa game yang sering mereka lakukan. Kayak misalkan mereka bawa Natalia, artinya emang mereka mau main backstep dua arah gitu loh. Tapi ya track record RRQ Hoshi ketika menggunakan Natalia itu nggak cemerlang, aku bilangnya mungkin ketika mereka menggunakan metode yang lebih ke fight besar gitu loh. Kalau misalkan bawa Natalia itu kan mereka harus fightnya misah ya. Kayak ya Natalia yang ngincer belakang, depannya kayak Albert harus nahan badan, Skylarnya juga main front to back. Kalau misalkan fightnya 5 lawan 5, menurut gue ya tidak menutup kemungkinan ya mereka bakal lebih ngotot juga untuk melakukan fightnya. Kayak misalkan kita ambil contoh, Finnya ternyata bawa Kufra, misalkan Finnya bawa Digi kayak yang tadi gue bilang, atau Finnya bakal bawa Chow, atau bawa Akai, Fin Moment kayak MPL season yang ke-6. Begitu juga sebaliknya kayak misalkan RSGPH gitu loh. Jadi Light sebagai sosok roamer juga lumayan penting di sini. Walaupun mungkin secara data kita baru ngeliatnya kayak kalau nggak Franco, Light itu sering banget bawa Franco dan dia sering banget main pick off, mau dari front to back, mau main 4 lawan 5, mereka kuat banget akan hal tersebut. Kalau misalkan si Lightnya bawa Atlas, itu dia bakal kuat banget untuk ngomongin soal kiting, tarik ulur. Jadi gimana caranya biar si Lightnya ini ngerecokin dan nanti akan ada yang nge-follow up, sehingga maksain musuhnya untuk ngeluarin source skill. Ya termasuk apapun itu. Salah satu contohnya Digi, karena terbukti waktu itu Light sempat nemuin Digi juga waktu di MPL Filipina. Yang ketiga itu pas dia bawain Angela. Ini beda banget playstylenya. Yang ternyata ketika kita ngomongin Angela yang seharusnya dia nge-cover ke arah Eman, ternyata dia tuh malah nge-cover Demon Kite-nya gitu loh. Kebalikannya, kayak kalau misalkan dia bawa Franco, dia tuh malah nge-babysit si Eman. Jadi yang harusnya main agresif dengan mengoptimalkan damage dari jungler, dia tuh malah mengoptimalkan damage dari gold laner, biar gold lanernya si RSGPH ini lebih kaya daripada RRQ Hoshi. Jadi ya itu mungkin celah yang bisa dimanfaatkan, karena ya balik lagi Light ini yang pegang rotasinya. Dan menurut gua asalkan satu hal aja sih, Demon Kite-nya nggak dapetin pattern farming dari Albert, karena ini Albert sama Demon Kite bakal saling baku hantam dari luar kamera. Gua akan bilangnya dari luar kamera ya, karena mereka akan lebih sering ketemu tuh di area river salah satunya, atau bahkan mungkin di area Skelizard. Skelizard tuh yang dekat sama gold buff atas bawah itu loh, yang bentuknya kayak Hellcard, itu namanya Skelizard. Ya kayak gitu sih gambaran untuk team fight-nya. Yang kayak gue bilang tadi, late game-nya mungkin akan lebih dominan untuk RSGPH kalau seandainya mereka pun lebih disiplin. Nah ini PR-nya tim RRQ Hoshi, yang kita kenal dengan tim yang sangat amat disiplin dan jarang melakukan kesalahan. Apalagi kalau ngomongin soal kontes defense, mereka itu harus benar-benar menangin early game-nya, karena gak sekali doang. Kalau misalkan kita ngomongin soal early game, mereka itu selalu pegang kendali, tapi sekalinya kendali itu lepas, itu bakal fatal banget. Artinya di sini RRQ Hoshi benar-benar harus total 5 game berturut-turut mereka, ya best of 5 kan soalnya, ya walaupun cari 3 poin, tapi mereka harus fokusnya 5 game. Mereka harus meminimalisasi kesalahan, karena jujur tim Filipina itu pinter banget untuk manipulasi kesalahan. Lihat deh kayak waktu terakhir kali kita ada di SEA Games, itu gara-gara satu kesalahan aja mereka udah bisa langsung kayak wipe out, tabrak ke arah turret dan end game. Dan itu yang mungkin harus dihindari, nggak cuma untuk RRQ Hoshi tapi untuk tim-tim yang ada di Indonesia menurut gua pribadi. Karena kalau ngomongin soal kedisiplinan, itu kan udah ngomongin soal ya 5 kepala 5 orang jadi satu suara, otomatis komunikasi mereka lancar, dan berarti mereka udah satu
tujuan. Dan itu mungkin yang bisa dijadikan celah, karena ya kalau ngomongin soal ya perbandingan, oh ini kuat banget, itu kuat banget, ya balik lagi kalau jawaban diplomatis semua tim kuat, tapi gimana caranya biar lu mengurangi kesalahan, karena game Mobile Legends itu sekarang udah jadi game satu momen. Kalau misalkan lu satu momen bikin kesalahan yang fatal, itu akan berakibat fatal juga. Dan ya late game itu everyone's game, karena satu kali lu mati 1 menit. Dan team fight yang bagus di late game adalah team fight yang nantinya tarik ulur, dan itu yang mungkin harus dipertahankan oleh RRQ Hoshi, karena mereka juga suka banget untuk gameplay tarik ulur. Kalau misalkan teman-teman sadar pas di MPL Indonesia season yang ke-9. Anyway, tentunya game ini akan menjadi game yang sangat amat ditunggu. Jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat, mereka sudah akan bertanding dengan Best of 5 series. Jadi buat teman-teman, kalian standby aja. Jangan lupa untuk nonton match ini, karena match ini menurut gua akan sangat luar biasa. Apalagi kalau ngomongin soal bagaimana cara mereka yang bertanding di final upper bracket. Mereka akan mempertaruhkan satu tiket menuju ke grand final. Tim yang terbaik akan menang, dan tentunya siapapun yang kalah nantinya akan bermain lagi di lower bracket malamnya setelah nanti pertandingan yang kedua, karena besok akan ada 3 match di hari Sabtu ya kan. Video ini upload malam ini ya, abis Omega sama Orange ya, berarti iya besok, bener besok. Dukung tim Indonesia siapapun itu, balik lagi, karena ya gua pun di sini jujur ya dari dalam hati pengen banget tim Indonesia menang. Ya nanti deh bahasnya kalau misalkan ngomongin soal perbedaan, karena balik lagi Indonesia Filipina, Indonesia Filipina, Indonesia Filipina, Southeast Asia, apalagi sekarang kayak udah berkembang semuanya, kayak Malaysia bisa ngimbangin Filipina. Ya buktinya Omega Orange, habis itu Falcon dari Myanmar, kayak siapa yang expect dia? Ya balik lagi timnya nggak cuma ada 2 tim, RRQ Hoshi dan RCPH, tapi masih ada banyak tim yang ada di lower bracket pun mereka pun bertanding gitu loh. Anyway, video ini udah cukup aja sampai di sini gua KB, dan nantinya akan ketemu lagi sama kalian di kelas KB selanjutnya untuk ngebahas hal lain, atau bahkan mungkin update item atau update patch yang mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 21, mungkin setelah MSC kalau nggak salah sih. Pokoknya hari Selasa deh, gue lupa. Anyway, jangan lupa juga tanggal 4 Juli ya, kalian kepo tuh ya, cari tahu info sendiri lah sana. Itu baru tuh bocorin rahasia. Ya sisanya kalian cari sendiri lah, kalian yang paling pinter soal informasi ini ya, bebas. Gua KB mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.